Kira dari dinas sosial nih Pak mungkin bisa bekerja sama atau ada kerjasama nggak dengan dinas yang lain agar mindset masyarakat kita ini nih Pak yang bisa dirubah dia, oh aku jangan sampai dapat bansos terus, aku harus bisa menghasilkan, aku harus punya pekerjaan gitu Pak. Itu adalah betapa bahwa miskin itu harus diubah mindsetnya sehingga mereka juga harus sehat. Iya. Supaya kalau sehat ya mereka bisa berpikir dengan baik. Nah itu sudah jalan nyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Kamonesan, Kamis obrolan seru dan Ya. Baik, seperti biasa warga Kamonesan, di podcast Kamonesan akan selalu membahas berbagai hal, berbagai topik yang up to date, yang terbaru. Dan kembali pada podcast Kamonesan kita saat ini, kita kembali kedatangan narasumber dari Dinas Sosial Kota Cimahi. Dan pada saat yang berbahagia kali ini, narasumber kita yaitu narasumber yang spesial. Beliau adalah Bapak Totong Solihudin, Esos MSI, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Terlihat segar sekali Pak hari ini Pak. Harus. Iya. Baik Pak Kadis, mohon izin, kita tahu semua bahwa yang namanya dinas sosial itu erat kaitannya hubungannya dengan yang namanya sosial yang berhubungan dengan masyarakat langsung ya Pak ya. Nah di dinas sosial itu kebetulan membuka tenan juga di MPP Kota Cimahi ini Pak. Nah, satu pertanyaan saya Pak, apakah selain di MPP Kota Cimahi ini masyarakat boleh datang nggak ke dinas sosial langsung Pak? Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih karena bagaimanapun juga dinas sosial berkesempatan untuk juga buka tenan di sini. Iya. Dan itulah memang komitmen pemerintah daerah. Betul. Ya kami harus juga melakukan itu. Dan alhamdulillah itu sudah jalan. Dan jalannya maksimal tentunya. Betul. Karena memang nanti saya juga akan berbicara data tentang pelayanan yang ada di tenan di sini. Tetapi kalau tadi pertanyaan, apakah ada juga mereka boleh datang ke kantor kami di sana? Selama tidak ada larangan, boleh. Karena tidak ada yang melarang orang datang ke sana. Nah, tapi kalau nanti lebih spesifik pelayanan, kenapa tidak lebih mudah saja di sini, itu di MPP. Tapi yang datang ke sana tidak pernah kami tolak. Yang penting bahwa mereka juga datang baik-baik. Iya. Kemudian kami juga memang harus melayani dengan baik-baik. Betul. Dan itulah yang kita buat, itulah silaturahmi. Betul sekali. Apalagi kan mungkin masyarakat itu ada yang ingin konsultasi apa ya, ngobrol mungkin karena biasanya yang namanya masyarakat itu kalau bahasa Sunda itu tetelepek ya Pak ya. Kalau misalnya belum detail mereka kadang suka wah terus aja nanya seperti itu Pak ya. Nah terkait dengan pelayanan yang ada di dinas sosial Pak, barangkali Bapak bisa menyebutkan kepada kami nih Pak, ada apa saja Pak pelayanan yang di dinas sosial itu Pak? Alhamdulillah pelayanan yang di tenan di sini itu dari mulai permasalahan sosial yang fokusnya pada kemiskinan, di mana semua itu berbicaranya pasti dengan terlantar. Dari mulai anak terlantar, sampai lansia terlantar. Ada orang juga yang terlantar karena dia difabelnya. Tapi semua tentu yang di luar panti. Nah, itu basicnya kan dari kemiskinan dulu. Dari kemiskinan. Sehingga fungsi-fungsi pelayanannya otomatis adalah mereka yang memang membutuhkan secara pelayanan administratif bahwa mereka berhak untuk memperoleh pelayanan dalam rangka menuju kesejahteraan sosialnya. Jadi di sini saja sudah tercatat ada 19 pelayanan. Di tenan ini. Di tenan di sini itu ada 19. Termasuk dari 19 itu per bulannya ini ternyata 2025 itu bisa sampai rata-rata 1.000
Lebih bahkan. Total di 2025 saja kami sekitar 1.500 pelayanan. Dan yang itu kita bukan berikan. hanya masalah terlantar saja mungkin Pak ya. Iya. Pelayanan yang lainnya juga ya. Ya, persis. Ya contoh misalnya, karena berdasarkan tadi kemiskinan mereka ada di desil 1 dan 2. Pengen sekolah. Ya. Mereka itu berhak nggak memperoleh pelayanan itu? Kalau mereka memastikan bahwa oh iya ternyata dia di desil 1 dan 2, ya kita berikan rekomendasinya. Betul. Gitu. Nah ini Pak terkait yang terlantar itu memang sebelumnya ada yang namanya desil itu tadi Pak ya. Nah ini mohon maaf nih warga Kamonesan kan banyak ya Pak Kadis ya punten orang-orang yang dia secara jasmani dia sehat, kemudian juga dia ya istilahnya secara ekonomi juga dia tidak kekurangan, tapi dia selalu pingin setiap ada bantuan pingin dapat gitu. Nah kategori yang namanya terlantar itu seperti apa sih Pak? Apakah dia tidak mampu membiayai sendiri ataukah mungkin dari segi ekonomi dia misalnya penghasilannya di bawah berapa gitu Pak? Ya. Cara mengukur itu sekarang sudah berdasarkan Inpres 4 2025. Dulu kan data kita masing-masing. Kementerian Sosial punya data, Kemensos punya data, Bappenas punya data, gitu. BPS juga punya data. Nah hari ini dengan Inpres 4 2025, gitu, Presiden menginstruksikan cukup DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah semua orientasinya ke sana, dan itu dilakukan dengan 39 variabel. Nah, variabel itu disebutnya nanti ada desil 1 sampai 10. Nah, per desil itu kan per 10. Jadi kan seluruh masyarakat Indonesia didata 1/10. Nah, yang desil yang paling tinggi itu Raja Minyak gitu, Sultan. Itu Sultan. Nah, seperti Pak Iyep lah gitu. Kan Pak Iyep pasti itu masuknya di 6 ke atas jadi 10 kan gitu. Nah, itu otomatis yang disebut mapan. Yang 5 ke bawah itulah yang rawan. Nah, yang rawan yang di sini, nah yang paling 1 dan 2 itulah yang disebut miskinnya ya itulah miskin yang sangat harus mendapat perhatian, gitu. Yang kronis, gitu yang kronis. Dan ini di kita itulah yang harus kita coba upgrade. Kita perhatikan masyarakat miskin itu mesti dibela. Yang bawah dibela, yang tengah difasilitasi, gitu. Yang atas itu dijaga. Nah, agar tadi kita harus sejahtera, dijaga biar mereka sejahtera yang 6 itu, yang 5, 6 itu difasilitasi. Karena itu masa transisi. Nah, yang itu, yang bawah itulah yang harus dibela. Makanya keluarga miskin itu berdasarkan 39 variabel, maka itu lebih kepada aset. Nah, mereka tuh sebenarnya makanya tadi karena orientasi pada aset, maka dihitunglah. Yang pertama miskin itu harusnya miskin struktur, bukan miskin kultur, gitu. Kalau miskin kultur kan, seperti dapat gaji nih kalau dapat bantuan sosial itu. Pada bantuan sosial itu sifatnya sementara, mandiri harus selamanya. Nah itulah yang tugas nanti kami lakukan. Makanya nanti di inovasi kami akan coba di mix gitu. Jadi jangan sampai sekarang menunggu saja bansos. Bansos itu kan ada bansos untuk pendidikan, ada bansos untuk kesehatan, ada bansos yang tadi untuk ekonominya, yaitu tadi kebutuhan mendasar tentang makan. Barangkali begitu. Baik. Terkait dengan bansos ini Pak, seperti tadi yang Bapak sebutkan, masyarakat kita itu yaitu tadi sudah dapat bansos, sudahlah saya cukup gitu. Nah kira-kira dari dinas sosial nih Pak mungkin bisa bekerja sama atau ada kerjasama nggak dengan dinas yang lain agar mindset masyarakat kita ini nih Pak yang bisa dirubah dia, aku jangan sampai dapat bansos terus, aku harus bisa menghasilkan, aku harus punya pekerjaan gitu Pak. Kira-kira dari dinas sosial Pak ada program seperti itu Pak? Persis. Kita berbicara dulu program pusat ya. Betul. Program pusat itu bahwa kemiskinan itu harus diputus mata rantainya. Iya betul, setuju Pak. Maka ada 3 program besar yang dari pusat
yang daerah itu harus amankan. Pak Wali Kota sudah instruksikan kepada kami, kepada saya, kepada kita semua gitu ya di pemerintah daerah ini, khususnya barangkali Dinsos. Yang pertama itu SR, sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Miskin itu yang harus diubah tuh mindsetnya dulu. Ya, betul Pak. Kalau mindsetnya itu dia itu miskin, sampai kapanpun miskin itu diturunkan. Nah. Contoh misalnya diturunkan, ada manusia gerobak. Mula pertama dia sendiri, kemudian menikah. Betul. Menikah masih digerobak juga. Anaknya 1. Hari ini kalau itu tidak diintervensi, gitu, hari ini anaknya 5. Jadi miskinnya diturunkan. Jadi sekarang jadi 7. Anaknya 5, keluarganya tadi orang tuanya 2. Jadi 7 miskinnya. Nah, dengan program SR itu diputus mata rantainya. Anak yang diambil oleh negara masukkan sekolah SR. Dan mereka benar-benar dididik 1 kali 24 jam. Artinya apa? Diasramakan. Maka sekarang terukur. Nah sekarang jangankan nanti sudah lulus. SR yang sekarang belum lulus saja, itu sudah sangat luar biasa. Berubah. Ternyata dia butuh kesempatan. Itu negara. Itu program pusat. Betul, Pak. Nah lalu orang tuanya bagaimana? Orang tuanya dibantu bantuan sosial. Bagaimana tuh mereka harus berupaya, berusaha, berikan bantuan mereka untuk berusaha. Ada diklatnya, pendidikan pelatihannya, ada juga mereka bantuan modalnya. Dan itu juga kami lakukan. Nah, yang lainnya program nasional itu kan ada MBG juga. Walaupun itu tidak langsung ke Dinsos, itu kan tidak ke Dinsos. Tapi MBG itu adalah betapa bahwa miskin itu harus diubah mindsetnya. Sehingga mereka juga harus sehat. Supaya kalau sehat, ya mereka bisa berpikir dengan baik. Dan itu sudah jalan nyatanya. Dan yang terakhir adalah program koperasi merah putih. Itulah distribusi tentang barang. Nah, bagaimana untuk yang sekaligus ini juga inovasi. Mendukung itu semua, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sudah instruksikan Dinas Sosial. Apa? Suruh membuat inovasi. Bahwa jangan sampai tadi miskin itu kok bangga ya. Karena miskinnya menjadi miskin kultur. Betul. Karena tadi miskin kultur itu sudah bisa jadi penyakit kuning. Walaupun di sininya pakai cincin emas. Gini-ginian pakai gelang emas gitu. Itu penyakit kuning Pak ya. Penyakit kuning itu. Nah, ternyata mereka kok masih miskin ya. Nah, itu berarti itu tandanya masih ada di tengah-tengah kita itu yang masih senang di zona nyaman itu gitu. Betul. Dengan menerima miskin apa adanya deh. Pokoknya yang penting dapat. Padahal kan masih banyak yang lain harus. Nah, itulah yang kami sedang mencoba inovasi. Tadi ada pertanyaannya, apakah dengan OPD lain itu ada? Ada dan harus ada. Dan menyelesaikan kemiskinan melalui program yang holistik. Jadi kalau program holistik, kami sudah punya rumusan sekarang. 1 miskin, ditambah 10 miskin, ditambah 100 miskin, jadi 111 miskin. Masih miskin. Karena apa? Mereka dengan miskin semua. Nah kami tambah sekarang rumusannya. 111 miskin ditambah 10 kaya. Maka akan menjadi 121 orang sudah mulai berpikir untuk kaya. 121 orang sudah mulai bagaimana supaya kaya. Dan itulah rumus sosial. Maka Dinas Sosial melakukan rumus itu sekarang sesuai dengan instruksi dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Kami sedang menyusun. Kita sedang menyusun. Mudah-mudahan saja ini menjadi nanti sebuah kenyataan. Amin. Apa kenyataannya? Ada gerakan Cimahi Sejahtera 312. Oh itu Pak ya. Nah, itu salah satu inovasi yang ada di Kota Cimahi. Cimahi Sejahtera 312. Jadi 312 itu kode atau apa Pak? Kode. Kodenya kode apa? Kode bahwa Cimahi itu kemiskinan itu by name by address ada di 312 RW gitu. Oh, 312 Jadi 312 itu adalah jumlah RW dan itu yang harus ditepati yang ada di Cimahi. Betul. Nanti kegiatannya holistik. Maka tadi OPD yang lain bagaimana? Harus bersama-sama menangani itu semua. Betul sekali. Tapi nanti penempatannya supporting. Tidak menjadi pokok karena nanti akan dikelola
secara khusus. Nah inilah yang nanti secara khusus setelah nanti dapat rekomendasi dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, baru kita akan keluarkan kan gitu. Tapi itulah yang sedang kami siapkan. Intinya bahwa urusan sosial bukan urusan pemerintah semata. Iya, betul Pak. Ya mohon maaf sambil ini saja menyampaikan ke masyarakat. Betul, Pak. Jadi kita ini kan hidup di dunia ini sementara. Iya, betul. Dan akhirat selamanya. Pilihannya ada pada saat sekarang kita di dunia. Salah satu pilihannya adalah sekalipun hebat ibadahnya. Betul nggak Pak Ustadz ya gitu ya? Sekalipun hebat ibadahnya. Tapi kalau ada tetangga yang mati kelaparan, maka dia tidak berhak mencium bau surga sekalipun. Mencium bau surganya saja tidak mungkin, tidak boleh, apalagi masuknya. Artinya apa? Jangan ada lagi kata, kalau ada tetangga kita yang kelaparan, serahkan saja ke Dinsos. Betul. Tangani dulu sama tetangganya, kasih makan lah, kan gitu. Betul. Kan kasih makan berbagi makan, tidak akan hilang. Gitu. Tidak akan hilang rezekinya, Allah tidak akan salah tulis. Malah bertambah. Akan bertambah. Nah ini kami sedang siapkan regulasinya. Termasuk ada inovasi yang kedua nanti. Ada. Yaitu apa? Kita sedang menyiapkan ada pundi amal soleh. Pundi amal soleh. Jadi masyarakat itu sekarang sudah harus mulai membiasakan diri bersodakoh. Dan sodakohnya by system. Jadi tidak sembarangan orang sodakoh. Sekarang kan sodakoh susah. Kenapa sodakoh susah? Mau sodakoh kecil malu, sodakoh besar tidak ada. Akhirnya apa? Gak jadi sodakohnya. Nah, nanti tidak. Nanti akan ada fasilitasnya orang bersodakoh dan itu akan transparan. Karena by system kita sudah siapkan aplikasinya. Nanti akan digulirkan oleh Pak Wali Kota. Kami sedang siapkan itu semua sebagai sebuah inovasi. Perintah dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil, selesaikan urusan kemiskinan. Karena itu yang menjadi biang keladinya. Kita sekali, itu fakir itu akan menjadi kufur. Jadi pelanggaran kekufuran itu karena kefakiran. Jadi dinas sosial menangani itu sekarang. Itu inovasinya. Dan mudah-mudahan bukan hanya berkurang Pak ya kemiskinan di Kota Cimahi khususnya, tapi kalau bisa dihilang gitu Pak ya. Rata semua ya minimal mereka bisa mencukupi kehidupannya sendiri gitu Pak. Itu mungkin. Satu buat motivasi kita semua ini. Kalaupun kita anugerahkan Allah kaya, tapi kaya di tengah orang miskin itu tidak nyaman. Tapi kalau kita kaya di tengah orang kaya, maka kita enak menikmati kekayaannya. Maka kesimpulannya apa? Kekayaan itu bukan berarti harus sama. Tapi kaya itu adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. Dasar itu kebutuhan pertama fisik, makannya harus terpenuhi. Seperti di surat Quran, fal yabudu rabbal bait alladzi atau minju wa amanahu min khauf, kan gitu. Jadi Al-Quraisy itu kan mengingatkan kita tugas pemerintah. Bagaimana dulu? Ini ya dulu ibadah. Ya beribadah diri. Bari perhatikan ibadahnya. Setelah gitu beri makan supaya hilang rasa laparnya. Dan berilah rasa aman supaya hilang rasa takutnya. Nah, jadi itulah kesejahteraan. Jadi ketika sejahtera itu, ketika orang itu sudah hilang rasa takut terhadap laparnya, rasa takut orang ketakutan bahwa ini tidak aman. Nah, aman terhadap apa? Ya aman terhadap eksternal maupun internal. Kalau eksternal, ya kita kalau jalan-jalan, kok aman ya enak ya, dan gitu nggak ada gangguan. Bahkan begitu enak. Nah inilah sedang ditata oleh pemerintah kota. Salah satunya kontribusi Dinsos. Betul sekali Pak. Mudah-mudahan program Dinsos, program yang ada ya khususnya Dinsos yang ada di semua OPD itu berjalan lancar ya Pak ya. Demi majunya demi sejahteranya masyarakat Kota Cimahi ini. Terutama Dinsos ini yang berhubungan dengan kemiskinan ini kan, kalau misalnya ada makanan dan waktu sholat kan kita makan dulu ya Pak ya. Biar ketika sholat itu husu gitu ya Pak ya. Baik Pak Kadis, ini karena keterbatasan waktu juga, barangkali ada yang ingin Pak Kadis sampaikan terutama untuk warga Kota Cimahi khususnya dan juga mungkin saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan program Dinsos ini Pak. Mangga. Ya. Oke. Baik, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah
Pak Wali Kota, Pak Wakil berikan secara pribadi kepada saya untuk di Dinsos. Yang kedua, tentu dalam melaksanakan tugas ini kami memang kita berpegang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pimpinan. Dan tentu kita berdatang pimpinan itu berdasarkan juga ada tusi. Lah tusinya ini bentuk apa? Pelayanan kepada masyarakat. Nah, kepada masyarakat berupa ajakannya, masalah sosial itu bukan masalah pemerintahan saja, tapi masalah kita semua. Dan kita harus bisa bersama-sama membangun Cimahi menjadi lebih baik lagi dengan atmosfer yang kita siapkan. Nah, atmosfer sekarang ini cukup baik waktunya, sangat relevan untuk nanti 2 program inovasi yang tadi kami sampaikan. Karena apa? Sekarang bulan Rajab. Menuju nanti bulan Saban dan Ramadan. Dan itulah saat yang paling hebat untuk kita mempelajari bagaimana bisa meramadankan 11 bulan lainnya. Karena di Ramadan itu ternyata sajadah terhampar panjang. Buktinya apa? Ibadahnya luar biasa, sodakohnya luar biasa, ibadah mahdohnya dengan taraweh, sholat malamnya, dan sholat-sholat yang lainnya luar biasa. Guer mahdohnya orang sangat luar biasa bersodakohnya. Nah, itulah bahkan haram jadahnya berhenti. Kenapa berhenti? Mohon maaf, itu penyakit masyarakat tanpa diperintahkan pun mereka juga malu, ini bulan Ramadan kan gitu. Mereka berhenti. Makanya semangatnya adalah meramadankan 11 bulan lainnya pada 1 Syawal dan seterusnya. Itulah himbauannya, bersama-sama dengan pemerintah kita ciptakan Cimahi yang sejahtera. Dan tentu sebagaimana visi Kota Cimahi, kota yang maju gitu kan. Yang agamis, yang nyaman, teladan, gitu, aman dan nyaman. Betul. Mantap, makin happy gitu, lahir batin dunia akhirat. Insya Allah itu bisa bersama-sama tercapai manakala kita berjamaah. Betul. Inovasi sekali. Dan kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sangat mantap sekali ini podcast kali ini. Selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pencerahan Pak, terutama tentang yang namanya berkehidupan sosial itu ya Pak ya. Baiklah warga Kamonesan, cukup sekian podcast Kamonesan untuk saat ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, masukan nanti bisa diketikkan di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamonesan, kami obrolan santai.